Selamat datang di podcast horor malam ini, teman-teman. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang terjadi setelah sekelompok teman selesai bermain futsal di malam hari. Apa yang dimulai dengan semangat olahraga, berakhir dengan pengalaman yang tak terduga dan penuh misteri. Perjalanan pulang mereka setelah futsal mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum keluar di malam hari. Kisah ini datang dari seorang pendengar. Sebut saja Dimas. Setelah seharian bekerja, ia dan beberapa teman memutuskan untuk bermain futsal pada malam hari. Lapangan futsal yang sepi, hanya mereka berempat yang bermain hingga larut malam, membuat suasana terasa berbeda. Tetapi siapa sangka, perjalanan pulang mereka akan berisi pengalaman yang tak bisa mereka lupakan. Dimas suara kelelahan, namun bersemangat. Rasanya enak banget main futsal setelah seminggu penuh kerja. Tapi, aduh, capek banget sih. Dimas bersama 3 temannya menyelesaikan pertandingan mereka sekitar pukul 11 malam. Mereka keluar dari lapangan futsal, mengumpulkan barang-barang dan bersiap untuk pulang. Pemandangan di luar lapangan agak gelap. Hanya ada sedikit cahaya lampu jalan yang menerangi trotoar. Jalanan itu sepi. Tanpa banyak bicara, mereka melangkah menuju parkir motor. Dimas, udah ya, guys. Kita langsung pulang aja, biar cepet istirahat. Mereka berempat menaiki motor masing-masing. Dimas memimpin di depan dengan temannya yang duduk di belakang. Saat itu, Dimas merasa tubuhnya lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk melaju. Jalanan yang mereka lewati sepi. Hanya ada suara mesin motor mereka yang memenuhi udara malam. Dimas suara tenang, sedikit merenung. Jalanannya sepi banget. Ya, biasanya sih ada mobil atau motor lain. Tapi sekarang kayak nggak ada siapa-siapa. Teman Dimas yang duduk di belakang hanya mengangguk. Tapi ada sedikit rasa cemas di matanya. Mereka mulai memasuki area yang lebih gelap, jauh dari keramaian kota. Saat itulah, Dimas merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan malam. Teman satu suara cemas. Lo lihat nggak? Ada orang di sana, di pinggir jalan. Teman Dimas menunjuk ke sisi jalan, di antara pepohonan yang gelap. Ada seorang pria berdiri di sana, dengan postur tubuh yang tidak biasa. Tak ada cahaya lampu yang menerangi sosok itu, hanya bayangan yang tampak samar. Dimas kaget, sedikit panik. Iya, gue lihat. Tapi ngapain orang berdiri di situ tengah malam gini? Namun Dimas melanjutkan perjalanan, meski hatinya mulai gelisah. Ia merasa seharusnya tak ada orang berdiri begitu saja di tepi jalan pada jam segitu. Tiba-tiba, suara motor mereka terdengar sedikit berbeda. Mesin yang biasanya mulus kini seperti tersendat. Dimas berbicara cemas. Aduh, kenapa motornya kayak ada yang narik ya? Kok berat banget? Dimas berusaha menambah kecepatan, namun motor terasa semakin berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka. Tiba-tiba, salah satu temannya yang berada di belakang memanggil dengan suara gemetar. Dim, itu orang. Ikut lari di belakang kita. Berhenti sejenak di tengah jalan. Dimas menoleh ke belakang dan melihat sosok itu, yang sebelumnya hanya berdiri, kini berlari mengikuti mereka. Tanpa suara, sosok itu semakin mendekat. Meski Dimas sudah melaju dengan kecepatan tinggi, Dimas terkejut, panik. Gak mungkin, kita nggak salah lihat kan? Apa itu? Teman-teman Dimas mulai panik, dan ada yang mulai berteriak. Dimas pun, dengan adrenalin yang mendorongnya, menambah kecepatan lebih cepat lagi. Sosok itu tetap mengikuti mereka, semakin mendekat dengan langkah yang aneh, tidak wajar. Tapi saat mereka berbelok di persimpangan jalan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dimas nafas terengah-engah. Astaga, kok bisa hilang gitu aja? Kita lihat dengan jelas kan. Teman-teman Dimas terdiam, masih dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka berhenti sejenak di pinggir jalan untuk menenangkan diri. Namun, suasana sekitar mereka semakin terasa mencekam. Seiring waktu, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun rasa takut itu
tetap menggantung di udara. Taman 3 gemetar. Ada yang aneh banget. Gue gak bisa tenang, Ding. Ketika mereka akhirnya sampai di rumah masing-masing, kelelahan dan ketakutan masih membayangi. Namun, satu hal yang mereka sadari, perjalanan pulang setelah futsal malam itu tidak akan pernah terlupakan. Mungkin ada yang mengikutinya, atau ada yang ingin mereka ketahui. Apakah kalian pernah mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan? Setelah beraktivitas di malam hari, terkadang ada hal-hal yang tidak kita duga terjadi di luar pemahaman kita. Inilah salah satu kisah yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang kita lihat itu nyata, dan tidak semua yang kita rasa itu dapat dijelaskan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dengan lebih banyak kisah misteri yang siap menghantui malam kalian. Selalu berhati-hati saat malam tiba, karena terkadang yang kita anggap biasa bisa menjadi hal yang luar biasa, atau lebih tepatnya, hal yang tidak bisa kita jelaskan.